ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan buat kasih-Nya. Saya diberi kesempatan untuk melayani di sini bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kemampuan saya, tetapi karena Tuhan. Bukan karena saya layak, tetapi karena Tuhan yang melayakkan. Kalau saya melihat kehidupan saya malu di hadapan Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan melayakkan saya untuk melayani Bapak Ibu sekalian, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengundang awan kemuliaan Tuhan memenuhi hadiratnya. Awan kemuliaan. Mungkin ini lagu baru, biar kami menyanyikan terlebih dahulu. Nyanyi di dalam hati, setelah bisa, nanti sidang jemaat boleh menyanyikan dengan suara yang keras. Kita undang awan kemuliaan Tuhan memenuhi hadiratnya. Kemarin mungkin kita diliputi dengan awan ketakutan, awan corona. Tetapi saat ini awan kemuliaan memenuhi bait-Nya. Mungkin kemarin kita diliputi dengan awan kekecewaan. Saat ini Tuhan memenuhi kita dengan awan pengharapan, awan ketakutan, awan kesedihan. Tuhan ganti dengan awan kegirangan. Mari kita angkat pujian ini dari dasar hati kita. Kita undang awan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turutlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu. Ini kerinduan
kami Tuhan. Penuhi bait-Mu dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ingin bersukacita di hadapan-Mu. Haleluya. Glory. Haleluya. Angkat pujian ini dari dasar hati kita. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita undang hadiratnya pagi ini memenuhi ruangan ini. Haleluya. Memenuhi. Amin. Amin. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu, kami ingin beribadah, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kami datang dengan kekecewaan, kami datang dengan kekosongan. Engkau akan kembalikan kami ke rumah dengan sukacita, dengan penuh pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan, membawa perpuluhan pagi ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati lipat kali ganda ya Tuhan. Sehingga dengan berkat itu mereka boleh memuliakan Engkau. Dan berkat yang mereka terima boleh dipergunakan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati ibadah kami pagi ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita ada saat ini karena Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus
Yesus baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jalan terus. Saya ingin mengajak kita pakai gerakan lagu ini ya. Gerakannya seperti ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Putar jempolnya. Untuk selama-lamanya, putar nanya. Tuhan Yesus baik. Oke? Yuk kita bangkit berdiri sambil dengan gerakan bergoyang sedikit ya. Tuhan Yesus baik. Goyangkan jempolnya. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Asik Pak Yesus. Sungguh amat Putar baik, jempolnya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bagian sini. Tuhan Yesus baik. Jempolnya putar. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sebelah kanan saya. Tuhan Yesus baik. Asik. Tunggu putar jempolnya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sebelah kiri saya, tengah. Tuhan Yesus baik. Sedap. Sungguh amat baik, Jempolnya goyang. untuk Putar. selama-lamanya. Tuhan Yesus. Semuanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nikmati hadirat Sungguh Tuhan. amat baik, Goyang jempolnya. untuk selama-lamanya. Putar. Bawa. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan buat teman Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Lumayan ngaf juga. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Tiada yang Mustahil. Ini pujian lama ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Amin. Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Bagi Dia. Kami imani pujian ini Tuhan. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. semua. Amin. Pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil
bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin Tuhan. Engkau dahsyat, haleluya. Semua Pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. haleluya. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang Mustahil semua bagi pasti jadi Dia. oleh Tuhan Yesus. Semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang Mustahil bagi Dia. 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 Amin. Saudara-saudara, pujian ini mengatakan tiada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita, bawa pada kaki Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Karena Dia berkuasa. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, bebaskan yang derita, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Puji Tuhan. Pujian ini mengatakan lumpuh dapat berjalan, buta dapat melihat. Lumpuh apa dalam kehidupan kita? Ekonomi kita kalah. Saat ekonomi kita lumpuh, bawa di kaki Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Pada saat kita tidak melihat jalan, kiri kanan depan belakang kita tertutup. Tengadahkan ke atas. Di sana ada pengharapan. Kita akan melihat. Imani pujian ini, apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Imani pujian ini, Dia kuasa menolong saya. Amin. Amin. Dia kuasa. Haleluya. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Haleluya. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. hiburkan hati susah, bebaskan yang derita, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, amin. Imani pujian ini, haleluya. Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Bentar. Ini pujiannya sangat girang sekali ya. Saya ingin mengajak kita tepuk tangannya seperti ini. Hitungan 1, 2, 3, 4 ya. Jangan, 1, 2, 3, kurang semangat. Yuk kita undang semua bangkit berdiri. Kita dengan tepuk tangan 1, 2, 3, 4. Nyanyikan pujian ini dengan gembira. Dia kuasa, dia kuasa. Ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa. Temponya tambah cepet ya. Temponya naikin lagi ya. Haleluya. Dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa. Haleluya. Susah bebaskan yang derita, lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong. Sekali lagi, dia kuasa. Dia kuasa,
Ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, hati susah, bebaskan yang derita. Lumpuh dapat berjalan, buta pun melihat. Dia kuasa, dia kuasa. Ku tahu Yesus kuasa, ku tahu Yesus kuasa menolong. Ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Sekali lagi. Ku tahu Yesus kuasa menolong saya. Haleluya. Ada kemenangan? Amin. Kita akan menyiapkan hati kita. Oh, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Ada kabar gembira hari ini. Kabar gembiranya apa? Karena ada satu hari kita punya jam doa. Dimulai 24 Juli kemarin. Terus kemarin tanggal 1 yang kedua. Ya, awalnya saya cuma telepon-teleponan dengan Pastor Daniel. Beliau ada kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya nggak bisa main gitar. Nah itu sangat menggelitik buat saya. Pagi-pagi saya bangun, setelah jam doa saya WA. Kalau Pastor Daniel mau memuji dan menyembah Tuhan, saya siap. Kita mulai malam ini jam 7. Jadi setiap Senin jam 7 malam, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan untuk berdoa bersama di sini. Kita berdoa untuk pertama negara kita, untuk sidang jemaat, karena gereja tanpa doa tidak ada kekuatan. Ya, kita di sini bisa mengutarakan, kita bisa berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Di sini saya juga setelah saya lihat dari Senin ke Minggu, ternyata kehidupan doa di gereja ini sudah mulai bangkit kembali. Boleh saya minta fotonya? Ini saya ajak anak-anak untuk memulai doa. Setelah saya melatih mereka bermusik, saya ajak di akhir pelajaran, yuk kita sembah Tuhan. Ini salah satu acara penyembahan di gereja kita ini. Ada lagi? Nah ini juga. Oh saya senang. Saya bilang dari kegiatan kita selama sehari, inilah penyembahan ini saat yang indah. Karena apa? Karena kita bisa berhadapan muka dengan muka dengan Raja di atas segala raja. Mari saya undang yang rindu untuk membangkitkan doa. Kalau kita susah berdoa di rumah, kita berdoa di sini. Kita teriak. Mungkin saya dulu kegemarannya teriak di lapangan atau di meja pingpong. Ha, ha. Sekarang saya ganti, teriak saya di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, yang ada kerinduan, mari kita bangkitkan kembali jam doa kita. Karena keperluan kita hanya Yesus. Kita akan menyambut firman Tuhan. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Katakan keperluanku Yesus saja. Amin. Amin. Ini permohonan kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup ini. Yesus saja. Keperluanku, keperluanku,
saja. Biar sidang jemaat saja yang menyanyikan. Amin. Yesus, haleluya. Amin. Kami perlu Engkau, Yesus. Ini pernyataan hati kami, Tuhan. Keperluan. Amin. Yes, haleluya. Yang wanita angkat pujian ini, yang pria kita menyembah Tuhan. Haleluya. Benar, Yesus. Yes. Aku perlu Engkau, Tuhan. Yes, Engkau jalan kami, jalan keluar dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Glory, haleluya. Kami perlu Engkau. Yang pria angkat pujian ini, yang wanita boleh menyembah Tuhan. Keperluanku, keperluanku, amin. Benar, Yesus. Saja keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Kita angkat pujian dengan bersama-sama. Dan saya undang dengan hormat Bapak Yusuf untuk naik ke atas. Setelah pujian ini boleh membukanya di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkaulah segala-galanya. Engkaulah sumber jawaban bagi hidup kami. Dan Engkaulah Tuhan yang kami muliakan pada pagi hari ini. Itu sebabnya pagi ini berfirmanlah, bersabdalah pada kami, supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sanggup melaksanakan setiap firman-Mu yang ditabur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Mempersiapkan hati kami yang paling dalam. Dan kami usir segala kuasa-kuasa yang tidak datang daripada Tuhan. Melalui pemikiran atau pikiran-pikiran yang jauh dari Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi ini kami boleh disegarkan, dikuatkan, dimampukan oleh firman-Mu untuk menjalani kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, Pak Kiri kan berdiri. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini menjadi hari pertama dalam tema
tentang berhikmat seperti Kristus. Hiruk pikuk yang terjadi di dunia atau secara khusus di Indonesia sangat memprihatinkan. Peristiwa Sambo, keluarganya dengan kematian Joshua, lalu kemudian seorang tentara yang membunuh istrinya dengan pembunuh bayaran muslimin di Semarang, Roy Suryo yang dengan memenya sehingga dengan patung Buddha, ya, yang dimana Roy Suryo dilaporkan dan kemudian dia sudah ditahan. Ini menjadi pikiran-pikiran kita, karena itu ada di dalam setiap, di TV, di Facebook, di media-media, orang bicara-bicara kanan kiri, belum lagi ditambah harga-harga naik, barang-barang melejit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hiruk pikuk yang terjadi membuat kita harus hidup dengan hikmat, dengan arif, dengan bijaksana. Itu sebabnya pagi hari ini saya senang karena tema pujian pagi ini berbicara mengenai Yesus. Yesus baik, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menguatkan, Yesus yang menghibur. Ditutup dengan hanya keperluan kita satu hari ini, yaitu hanya Yesus saja dalam hidup kita, dalam ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kehidupan ini makin sulit. Kehidupan ini kalau kita rasakan makin berat. Perlu adanya wise, perlu adanya kebijaksanaan, perlu adanya satu hikmat. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan baik, mempercayakan Tuhan ke dalam seluruh hidup kita. Kita rentan terhadap masalah-masalah dengan tetangga, rentan masalah terhadap dengan keluarga sendiri loh, ya, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua. Kita rentan juga dalam pekerjaan, senggolan, gesekan yang terjadi. Ini membuat kita supaya kita berpikir ulang sebagai anak-anak Tuhan, hidup menjadi hidup yang bijaksana. Maka dari itu kalau Yesus, ya, pagi ini ingin berbicara kepada kita semua, dari depan sampai belakang, sampai kanan yang saya, apa yang sekarang menjadi jawaban kita? Karena Yesus ingin bertanya kepada kita pagi ini. Yesus menanyakan kepada kita sekalian, minta apa kamu sekarang? Kalau Yesus berkata, minta apa kamu sekarang? Mulai di sana, saya minta pekerjaan, minta naik pangkat. Di sana minta kebahagiaan. Di depan, ya, minta supaya keluarganya harmonis. Tidak salah. Tetapi kita diingatkan Salomo, ya, yang pada waktu itu dia dibilang, Allah berbicara kepada Salomo, Salomo, sekarang apa yang kamu minta kepadaku? Salomo tidak minta harta kekayaan, Salomo tidak minta pangkat karena dia sudah jadi raja. Raja Salomo sudah punya istri banyak. Yang dia minta adalah Salomo meminta hikmat untuk menjalani hidup sebagai pemimpin atau sebagai raja. Marilah kita sekarang merenungkan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Biarlah kalau kita minta sesuatu, minta pekerjaan, minta anak, minta harta benda, minta uang, minta kebahagiaan, minta kesembuhan, minta mobil, minta rumah, minta tanah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita minta Yesus memberi hikmat kepada kita.
Kita baca firman Tuhan Matius pasal 13 ayat 53 sampai 56. Matius pasal 13 ayat yang ke-53 sampai 56. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang bawa Alkitab atau handphone silahkan. Matius pasal 13 ayat 53 sampai yang ke-56. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara-saudara, ini menceritakan tentang siapa Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat pada waktu itu, mengajar dengan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa, maka banyak orang tanya kepada banyak orang. Karena ini di manakah? Dari manakah dia melakukan? Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan, memberikan mukjizat-mukjizat dan pengajaran yang begitu menakjubkan. Dari mana dia? Padahal dia anak seorang tukang kayu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan dari pendengar ya, yang diajar oleh Yesus, melihat apa yang diajarkan Yesus ini membuat terpukau. Bukan terpukul, tapi terpukau. Melihat bagaimana dia menjadi pembicara yang baik. Dia bisa memiliki kuasa yang besar. Dia mengadakan mukjizat-mukjizat yang begitu banyak. Padahal dia anak tukang kayu. Dia membuat lemari, membuat meja, membuat untuk bajak yang mungkin mereka membuat pasangan untuk sapi, ya, petani di sana. Yesus membuat lemari, membuat meja, membuat kursi, dan membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan kayu. Tapi sekarang dia mengajar dengan baik. Dari mana pria ini memperoleh hikmat ini? Saudara-saudara, padahal dia anak Maria, anaknya Maria. Di sekeliling saya dalam kantor maupun pelayanan banyak yang memiliki nama Maria. Padahal dia anak Maria, putra Maryam, kalau orang lain juga berkata demikian. Tapi dia sangat kagum dengan apa yang dia buat. Maka ada 3 hal seharusnya yang kita mau belajar pada pagi hari ini, yaitu berhikmat seperti Kristus. Apa? Ada 3 hal. Setelah kita melihat sampai terkagum dan takjub itu, karena ada 3 hal yang ingin kita pelajari tentang siapa Yesus. Sesuai dengan pujian, tema dari awal sampai akhir Yesus semua. Apa yang Yesus ajarkan? Apa tema berita Yesus? Itu yang pertama. Apa yang Yesus ajarkan sehingga semua orang bisa takjub, semua orang bisa terpukau melihat pengajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Karena nasihat-nasihat Yesus dalam pengajaran selalu praktis.
dan memberikan manfaat terbaik kepada pendengarnya. Bukan teoritis, banyak teoritis, tetapi tidak mempraktekkan. Tetapi Yesus, khotbah-khotbahnya, pengajarannya, mengandung sesuatu yang praktis, yang mudah ditangkap, yang mudah diterima. Di antaranya yang pertama adalah tentang khotbah di bukit. Wah, saudara-saudara, Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah tentang khotbah Yesus yang paling dikagumi. Pengajaran yang menonjol, tak tertandingi sampai hari ini. Khotbahnya tidak panjang, pasal 5, pasal 7 kalau dibaca 20 menit. Ya. Kalau kita baca Matius pasal 5 sampai pasal 7 hanya sekitar 20 menit. Tetapi khotbah itu mengena di setiap hati, mengena dalam setiap pendengar, dan menerima itu dengan baik. Dan nilai dari khotbah itu tidak tertandingi sampai sekarang. 2000 tahun yang lalu Yesus berkhotbah di bukit, khotbah di gunung. Tetapi sampai hari ini khotbah itu tetap relevan, tetap bisa dilaksanakan. Maka disebut Yesus adalah tokoh sepanjang masa. Lihat khotbah di bukit, apa sih yang dikhotbahkan? Coba kita berpikir, apa yang dikhotbahkan Yesus di bukit itu? Dari sekian banyak tema-tema yang dikhotbahkan Yesus, apa? Coba Anda berpikir. Khotbah di bukit sangat luar biasa. Khotbah mengenai ucapan bahagia, khotbah tentang garam dan terang dunia, khotbah tentang hukum Taurat, tentang hal memberi sedekah, tentang hal berdoa, tentang hal berpuasa, tentang mengumpulkan harta, dan tentang hal kekhawatiran. Ini memukul si pendengar itu. Khotbahnya tidak bertele-tele, tapi tajam. Saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin kita berhikmat seperti Kristus. Ketika dia mengajar, maka pengajarannya itu dapat mengena. Nilai dari khotbah, nilai dari pengajaran itu sungguh dalam. Itu khotbah di bukit. Jadi pertama kita mengetahui hikmat Yesus ketika dia mengajarkan. Pertama mengajarkan khotbah di bukit. Yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan. Karena untuk itulah dia tugasnya, Yesus datang ke dunia adalah untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kerajaan Allah, yaitu melalui dirinya sendiri, kerajaan Allah itu. Maka kerajaan Allah yang disampaikan sulit dipahami. Ketika itu maka Yesus memberikan perumpamaan, yaitu tentang ilalang dan gandum dalam kerajaan Allah. Ada seorang penabur yang menabur, yaitu menabur gandum. Tetapi pada sore harinya juga ada seorang musuh yang menabur juga ilalang. Maka tumbuh bersama, gandum mulai bertumbuh, mulai bertunas, dan gandum mulai keluar malainya. Dan kemudian orang berkata kepada Yesus, ini perumpamaan kerajaan Allah. Lalu dia berkata, maukah aku mencabut ilalang itu? Yesus berkata, kata Yesus apa? Jangan dicabut. Jangan dicabut. Jangan, sebab gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktunya menuai. Wah, ini jawaban-jawaban Yesus yang begitu luar biasa. Biar di gereja ini kita macam-macam orang, biar bertumbuh bersama di sini. Kerajaan Allah seumpama itu. Orang menanam gandum, benih gandum, dan gandum itu pada waktu sampai menuai, maka gandum itu akan dipisahkan. Dan ilalang itu juga akan dipisahkan. Ilalangnya semua akan ditumpuk dan dibakar. Lalu gandumnya, berkas-berkas itu akan dikumpulkan orang. Saudara-saudara, ini pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa rahasianya.
Itu tentang kerajaan Allah. Yang kedua, yang ketiga, apa ajaran Yesus? Tadi khotbah di bukit, kabar baik tentang kerajaan. Saya hanya menyuplek sedikit saja. Tentang yang ketiga, tentang kekhawatirannya, tentang ajaran Yesus. Itu yang kita pelajari, hikmat Yesus dalam pengajaran. Tentang kekhawatiran, perhatikan nasihat yang bijaksana dari Yesus. Yesus membawa kita untuk mengatasi kekhawatiran akan hal materi. Seperti apa yang dinyatakan Matius pasal 6, berhentilah khawatir mengenai jiwamu. Nah, ini yang dilakukan Yesus ketika hikmatnya sangat luar biasa. Hei semua orang, murid-muridku, berhentilah khawatir. Wah, kalau sekarang kita juga seperti pagi ini Yesus berbicara kepada kita. Berhentilah khawatir. Khawatir masalah penyakit, khawatir masalah masa depan anak, khawatir masalah kehidupan setelah kita ditinggal anak-anak. Ya. Karena anak-anak besar dan kemudian akan berkeluarga masing-masing seperti saya sebentar lagi. Khawatir bagaimana kehidupan selanjutnya. Khawatir bagaimana gereja divisit. Khawatir. Khawatir pekerjaan kita berlangsung atau tidak. Ini sudah krisis. Khawatir dan khawatir. Tapi Yesus berkata, berhentilah khawatir. Itu adalah wisdom. Itu berhikmat sangat luar biasa. Karena apa? Semua orang khawatir. Yang dimaksud jangan khawatir, orang semua yang ada di sini termasuk saya pernah khawatir dan mungkin saat ini baru khawatir. Jadi yang dimaksud kata khawatir kalau kita lihat secara jelas, sebetulnya itu kamu jangan tidak mempercayakan Tuhan atas hidupmu. Itu maksudnya. Kalau khawatir sampai kita kurus kering karena penyakit kita. Kalau kita khawatir karena kita masalah-masalah yang kita miliki, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan lain-lain. Kita khawatir terus, maka tidak ada berhenti-berhentinya. Karena kita khawatir semua. Yang sudah lulus senang. Di wisuda, wah selamat wisuda. Tapi ingat, jangan khawatir. Karena apa? Kamu baru wisuda, itu langkah pertama sukses. Tetapi pekerjaannya bagaimana? Kamu harus mengarungi hidup dalam pekerjaan yang nyata sekarang. Setelah mendapat pekerjaan, berkeluarga, ingatlah pekerjaanmu nanti juga, keluargamu juga ada banyak masalah. Khawatir lagi. Setelah kamu berkeluarga punya anak, khawatir lagi. Karena apa? Bagaimana membesarkan anak-anak. Semua khawatir, tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari khawatir. Tapi Yesus berkata, jangan khawatir, berhenti khawatir. Terus Yesus dengan bisa ditangkap. Kok jangan khawatir, belum bisa ditangkap. Lalu katakan Yesus, lihatlah burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, tapi dipelihara oleh tuannya. Ini sangat luar biasa. Ini menguatkan kita juga. Maka jangan khawatir tentang apa. Karena yang pertama tentang makanan itu hak dasar. Tentang pakaian itu dasar hidup. Sebab kalau kita tidak berpakaian di sini semua saya lari. Pakaian, makanan, minuman itu hak dasar bagi manusia. Dan itu dikhawatirkan oleh semua orang. Sebetulnya saya juga seperti itu. Ya. Jadi saya ini pengen nanti kalau ke depan setelah selesai dari pelayanan, setelah selesai saya bekerja, maka saya hidupnya tidak akan meminta-minta. Itu saja saya minta kepada Tuhan. Saya tidak minta yang lain-lain. Saya hanya minta supaya saya hidupnya tidak meminta-minta. Dimanage dengan baik. Punya tabungan, walaupun itu sedikit. Jangan khawatir. Itu perkataan Yesus yang sangat membuat manusia akhirnya bisa kuat. Lihatlah burung di udara. Lihatlah sekarang apa? Bunga bakung yang begitu indah. Salomo dia raja yang kaya tapi tidak pernah memakai yang seperti
bunga bakung yang begitu indahnya, luar biasa. Berhentilah khawatir. Ini adalah perkataan hikmat dari Yesus. Berhentilah khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum? Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu lebih penting dari pakaian? Wah, ini luar biasa. Yang penting hidup. Pakaian beri nomor 2, hidup dulu. Ya. Yesus mau ambil pusatnya. Jangan hanya karena pakaian, hanya karena makanan. Kita punya makanan kalau nggak bisa hidup bagaimana? Kita tidak pernah mengatakan, itulah waste-nya Yesus, itulah hikmat yang Yesus katakan kepada kita. Setelah dia lihat burung, lihat bunga bakung, maka Yesus sekarang katakan, bukankah hidupmu lebih penting dari makanan dan tubuhmu lebih penting dari pakaian? Yang penting hidup dulu, yang penting ada tubuh dulu. Tapi kita kadang-kadang mementingkan yang kedua dan ketiga, padahal yang paling penting hidup dan tubuh kita ada. Kalau kaki kita itu ada masalah, mungkin kita diamputasi dan lain-lain, sepatu tidak masuk hitungan, ya kan? Kita tidak usah beli sepatu. Kalau tangan kita potong satu, kita tidak usah harus membeli cincin. Karena apa yang dicincin apa? Maka Yesus berkata, hidup ini lebih penting daripada makanan. Keadaan kita makin sulit. Saudara, harga bensin sekarang sudah di dunia sudah, kalau tidak salah saya melihat 32.000 harga bensin. Kita di Indonesia pertalit hanya 7.650. Dan ini semua ditanggung oleh pemerintah subsidinya. Dan subsidi sekarang pemerintah harus mengeluarkan kocek 500 lebih triliun untuk subsidi ini. Ini bahaya. Ketika dia akan menaikkan menjadi 12.000, menjadi geger. Semua barang sudah melejit, tambah melejit lagi. Kacau. Maka pemerintah menanggung itu 500 triliun lebih yang akan ditanggung. Dan Indonesia termasuk minyak yang paling murah, 7.650 pertalit. Saya beli kemarin 50.000 karena pertalit nggak ada di tol, kemudian saya beli dulu ya Pertamax Turbo. Saya beli 50.000 dapat berapa? 16.500 kalau salah. Sudah dikasih Tuhan ini makin takut bagaimana kesulitan makin terjadi, krisis, ketegangan dunia sudah mulai negara dengan negara. Soviet atau Rusia dengan Ukraina itu menjadi penyebab, belum Taiwan dengan Cina, belum Amerika dengan Cina. Semua ketegangan ini membuat semua kacau. Bisa ini memicu kepada perang dunia ketiga. Tapi Yesus berkata, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Kemarin saya seminggu yang lalu saya pergi ke Jakarta dan kemudian satu mobil ada 4 orang. Kemudian dia berkata, Pak Yusuf, saya ingin menyampaikan, teman saya, Pak Yusuf, saya ingin menyampaikan ada 2 berita buruk. Apa itu, Pak? Yang pertama, ada sponsor yang mau mengurangi 30% dalam anggaran Juni 2002 sampai 2023, 30%. Kalau dari 1 juta itu gampang 30% cari. Lalu kemudian yang kedua dia berkata, ada sponsor yang sekarang mensponsori 7 tim, 15 keluarga. Dan 15 keluarga saya hitung adalah kalau kali 3 aja 45 orang. Dia berkata, sekarang ada 2 pendeta misi yang membantu, yang mengerti tentang pelayanan pari, sekarang hengkang dari gereja. Melihat seperti itu, saya dengan tenang. Apa jawabannya? Dia menyampaikan itu dengan menggebu-gebu dan susah.
Saya katakan, lembaga Parahyangan Indah ini milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mengurus 31 tahun, maka Tuhan akan mengurus untuk ke depan. Yesus berkata hari ini jangan khawatir, dan itu saya yakini. 2008 saya menjadi pemimpin, jadi sekitar 14 tahun di lembaga Pari. Tetapi Tuhan tetap menolong. Ada 165 jiwa kurang lebih. Tuhan menolong kita, apalagi kita sekeluarga. Berapa? Maka itu yang menjadi kekuatan kita. Itulah khotbah Yesus. Jangan khawatir. Ini luar biasa. Yesus berkata. Yang kedua, kalau tadi tentang apa yang Yesus ajarkan, sekarang cara ia mengajar. Ini guru-guru sekolah minggu harus belajar, ya. Termasuk saya secara khusus. Ya. Apa komentar beberapa prajurit tentang pengajaran Yesus? Dan mengapa hal itu tidaklah dibesar-besarkannya? Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 46. Ya. Di situ prajurit yang seharusnya menangkap Yesus, membawa Yesus dihadapkan ke orang-orang Farisi, ke ahli-ahli Taurat, ke ahli-ahli agama. Ya. Prajurit-prajurit itu tidak jadi menangkap ceritanya. Ya. Coba Yohanes 7 ayat 45 sampai 46. Dia menjadi bengong, karena apa? Prajurit-prajurit itu suruh menangkap. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam, kepada orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya atau membawa Yesus, ya, menangkap Yesus? Terus jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah, ingat ya, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini atau orang itu. Wah, ini luar biasa. Jadi yang mau menangkap, disuruh menangkap Yesus, terpukul melihat cara mengajar Yesus mengajar itu. Dia berkata tadi, penjaga-penjaga itu berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Belum pernah ada di muka bumi ini. Sehingga prajurit-prajurit pulang dengan hampa, dengan tangan kosong, dengan tidak membawa Yesus. Karena apa? Pengajarannya sudah memukau. Ia benar-benar mengajarkan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia lain dan dimanapun dan siapapun. Penuh dengan wibawa, menarik perhatian para pendengar, tidak ngantuk. Jadi prajurit itu sudah siap menangkap, begitu lihat pengajarannya, maka terpukau juga. Tidak jadi, karena Yesus, ya, kalimat yang disampaikan itu pada pengawal-pengawalan atau prajurit-prajurit itu menunjukkan bahwa ia benar-benar mengajar, ya, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia siapapun. Lalu yang kedua adalah cara mengajarnya adalah menggunakan perumpamaan-perumpamaan, ya, secara efektif. Kita diberitahu bahwa Yesus berbicara kepada kumpulan orang itu melalui perumpamaan-perumpamaan, parabol-parabol. Perumpamaan Yesus itu perumpamaan yang gampang ditangkap. Seorang petani, seorang penabur, domba, penggembala itu yang mudah ditangkap. Saya sebenarnya khotbah mau menggunakan bahasa Yunani, Pak buka tadi, ya. Saya enggak alah, ya. Sekarang udah bagaimana saya memeras itu, memberikan intisari, ya. Yesus cara mengajarnya luar biasa. Dengan ilustrasi-ilustrasi, dan ilustrasi itu membawa setiap orang akhirnya tahu ya apa yang dikhotbahkan. Kadang-kadang apa yang dikhotbahkan, khotbah yang saya lakukan untuk bulan yang lalu, apakah masih ingat? Tidak ingat. Itu semua orang begitu. Tidak ingat, itu sebulan, seminggu yang lalu aja tidak ingat. Tapi kalau itu dengan ilustrasi-ilustrasi, dengan ditangkap dengan cara perumpamaan-perumpamaan, maka itu gampang, mudah ditangkap dan mudah diingat. Saya waktu punya teman di
Yordania, pendeta itu mengatakan begini. Karena di Yordania untuk memberitakan Injil tidak mudah. Di Yordania. Ya. Lalu kemudian pendeta itu khotbah. Saya undang ke Bogor dan khotbahnya tidak ingat secara persis, tetapi ilustrasinya masih ingat sampai sekarang. Perumpamaan itu apa? Karena dia sulit untuk menceritakan Yesus. Banyak pendengar-pendengar yang tidak mau merespon, maka dia memberikan ilustrasi begini. Di Timur Tengah, di Yordania, itu ya, ada seorang penjajah dagangan, penjajah asongan, yaitu dia menjajakan mangga. Mangganya dari Indonesia atau dari Filipina atau dari Malaysia, ya. Mangga, menjajakan mangga, gitu mangga. Ya. Kalau mangganya Jawa Barat kan mangganya beda ya. Itu mangga, buah mangga maksudnya. Mangga. Wah, itu paling seneng. Siapa yang tidak seneng mangga? Semua orang di Indonesia seneng mangga. Ini pada musim. Tetapi di Timur Tengah untuk menjajakan mangga, tidak ada orang yang berjam-jam sampai seharian penuh, tidak ada orang yang membeli. Jadi tukang asongan itu berhenti. Memikirkan, Tuhan bagaimana? Saya sudah menjajakan mangga itu, sudah ngomong sampai belepotan, sudah ngomong sampai sudah tidak punya suara, seharian penuh, tidak ada yang beli. Maka si punya hikmat nih, ya. Si penjajah ini, tukang asongan ini yang menjajakan mangga, dia punya cara. Caranya apa? Mangga itu karena nggak ada yang beli, maka dia kulitnya itu dikelupas, ya. Lalu kemudian dia makan sendiri, ya. Makan 2 mangga sambil dia putar-putar, nggak usah ngomong. Karena orang banyak itu, maka dia dengan belepotan makan mangga itu. Wah, sampai lihat di sini. Orang Timur Tengah kan banyak, di sini jambang dan lain-lain. Di sini rambutnya banyak, sehingga dia belepotan semua. Karena belepotan semua makan itu sambil dimakan, makannya berbeda kalau orang Indonesia karena tahu mangga. Kalau di sana langsung dikrokotin aja gini. Begitu dia menjajak, tidak ngomong tapi dia putar-putar sambil makan mangga itu, maka aroma mangga itu keluar dan aromanya wangi banget. Maka dari itu ketika dia memakan mangga itu, maka orang-orang melihat dan mencium bau itu, wah wangi luar biasa. Maka tanpa dijajakan dia beli mangga itu. Dalam waktu 15 menit habis terborong. Apa hikmah di sini? Yesus harus menjadi aroma kehidupan orang Kristen. Kita mengatakan Yesus Tuhan kita, dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tapi tidak ada aroma. Kita apa? Jauh daripada Kristus. Yesus sebenarnya tidak memiliki aroma dalam hidup kita. Kita tidak mengeluarkan Yesus menjadi aroma yang manis, aroma yang wangi. Karena kita jauh daripada Tuhan. Itu masih diingat. Kalau khotbah Yesus berhubungan dengan parabol, dengan perumpamaan-perumpamaan, itu luar biasa. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Itulah hikmat Yesus. Yesus menyampaikan itu. Yang terakhir. Sudah jam 10, sebentar lagi, sedikit lagi, 5 menit. Cara hidup, yang ketiga cara hidup. Kalau yang pertama tadi adalah tentang isi pengajarannya, kedua cara pengajarannya, yang ketiga adalah cara hidupnya. Cara hidup Yesus. Itu memukau, cara hidup Yesus adalah hikmat itu sendiri. Biarlah tingkah lakunya yang benar menjadi bukti yang nyata akan hal itu. Yakobus pasal 3 ayat 13, cara Yesus bertingkah laku menjadi bukti yang nyata. Seperti aroma di dalam hidup kita. Seperti aroma mangga yang dimakan itu. Cara hidup kita itu harus seperti Yesus. Yesus memiliki hikmat cara hidupnya. Yesus dikendalikan oleh hikmat ilahi karena dia adalah Allah. Biarlah
tingkah lakunya yang benar menjadi bukti yang nyata. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki hikmat? Yaitu soal keseimbangan. Soal keseimbangan hidup yang sempurna. Ya, soal keseimbangan hidup. Kalau kita tidak seimbang, kita repot. Hidup ini harus seimbang antara memberi dan menerima. Antara berdoa dan melakukan. Harus seimbang. Yesus seimbang dalam hal itu. Semua kehidupan Yesus di tiap-tiap kehidupannya adalah dia berhikmat. Jangan ekstrim. Saya sedang pusing dengan staf yang tidak mau divaksin. Ini kalau gereja menanamkan itu, mungkin di gereja ada yang tidak mau divaksin. Oke. Lembaga kami adalah orang tidak mau divaksin tidak masalah. Karena dia memiliki teologi yang belum miring. Tetapi ada aturan. Kalau tidak mau divaksin, maka harus, kalau pertemuan maka harus antigen. Tapi antigen nggak mau. Teologianya sudah diterima. Oke, karena dia punya dasar. Oke. Tetapi dia tidak mau diantigen. Tidak mau dicolok-colok, tidak mau disuntik-suntik, ya. Dia mau karena Yesus sudah memberikan kekebalan. Wah, ini jadi repot. Di gereja kita masih boleh ya, nggak masalah itu ya. Gereja Surya Kencana di Bethlehem harus pakai lindungi peduli. Masuk mall harus lindungi peduli. Atau peduli lindungi ya, terbalik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu hidup Yesus seimbang, jangan ekstrim. Kalau ekstrim, kita tidak seimbang akan repot. Maka merepotkan semuanya kalau tidak seimbang. Apa sih keseimbangan Yesus yang sempurna? Yesus ini yang pertama, Yesus ini tidak menekankan harta, tidak menekankan kepemilikan, tidak menekankan harta benda. Karena itu memang tujuan dia datang adalah memberitakan kabar. Bahkan untuk meletakkan kepalanya saja tidak. Jadi dia tidak bicara sedang rumah, tidak mementingkan kepentingan-kepentingan yang sekuler atau kepentingan-kepentingan seperti kita, masih penting rumah, masih penting uang, deposito dan lain. Yesus tidak. Yesus khusus untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan. Tapi Yesus seimbang. Berarti Yesus miskin dong. Dia tidak senang dengan sukacita dong, kebahagiaan. Ayo rame-rame pesta, bakar ikan. Ya, saya senang bakar ikan loh. Berarti bertentangan Yesus dengan Yesus. Saya senang kalau mengundang teman, ayo makan. Senang saya. Pesta, kalau punya duit, ayo kita buat jajan untuk beberapa orang. Jajan tidak usah mahal. Mie, ya, soto mie juga oke ya. Atau di depan sana itu ya, itu makan, nggak apa-apa. Seimbang. Yesus juga seimbang, jangan salah arti. Yesus juga senang pesta karena Yesus banyak diundang dengan makanan. Bahkan Yesus senang makan, Yesus senang bahagia, Yesus senang pesta juga. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa dan tidak menjadi penting di dalam harta benda, makanan atau minuman. Tetapi dia senang juga. Itu seimbang. Karena apa? Ketika dia di Kana, kemudian pesta-pesta, ada kekurangan anggur. Nah, ya kan? Ada kekurangan anggur. Setelah kekurangan anggur, bagaimana? Yesus berkata, sekarang Maria memanggil Yesus, anggurnya kurang. Kalau Yesus tidak senang pesta, maka dia tidak menciptakan anggur. Maka menciptakan anggur yang paling enak, yang paling mahal. Dan kemudian orang sampai berkata, ini bagaimana ini? Tadi disediakan ya dari awal adalah anggur-anggur yang murahan. Tetapi sekarang anggurnya enak sekali. Berarti Yesus seimbang antara hal-hal yang jasmani, ya, antara teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Nah, ini seimbang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cara hidup Yesus menjadi keseimbangan. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang berwatak lembut dan rendah hati.
Ini cara hidupnya. Pengajarannya, ya, isi ajarannya, lalu kemudian cara mengajarnya. Yang ketiga, terakhir itu adalah bagaimana Yesus cara hidupnya. Jadi mari pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita punya hikmat. Kita minta sama hikmat kepada Tuhan. Kalau enggak, terjadi sambu-sambu kedua. Terjadi muslimin kedua. Terjadi perceraian dalam rumah tangga kita. Terjadi ketidakharmonisan. Kalau kita tidak, terjadi kecelakaan dan lain-lain. Harus punya hikmat untuk Tuhan. Karena Kristus berhikmat. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kami minta semua pemimpin WL singer untuk maju ke depan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Biarlah masing-masing kita minta hikmat kepada Tuhan untuk menangani masalah-masalah kita, untuk menangani kehidupan kita. Mari kita minta kepada Tuhan. Kita mungkin tidak punya jawaban tentang hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, tetapi Yesus punya jawaban. Hidupi kebenaran Kristus. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan Hikmat kuatku. adalah kemampuan membuat akhir yang sempurna dan melalui cara yang paling sempurna, sehingga tidak perlu menebak atau menerka. Hikmat melihat segala sesuatu terfokus, setiap bagian dalam hubungan yang benar dengan semua, dan mampu mencapai tujuan dengan ketetapan yang sempurna. Hikmat adalah kekuatan untuk melihat dan kecenderungan untuk memilih sisi praktis dari kebaikan moral. Hikmat adalah keahlian, kecakapan yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Talenta, keunggulan, dan keahlian Anda terhadap sesuatu adalah hikmat yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Ku rindu setiap waktu. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Waktu dan tempat kami berikan kepada pendeta Daniel yang akan melayani perjamuan kudus pagi ini. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami telah menyimak sebagian firman-Mu yang kembali menuntun kami dan menyadarkan kami untuk berhikmat seperti Engkau berhikmat.
itu kami terus memohon anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami bisa beroleh hikmat yang bersumber dari Engkau Tuhan. Kami memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk selalu berada dalam pengendalian dan penguasaan Tuhan. Kembali kami juga memohon perkenanan dari Tuhan untuk melaksanakan perjamuan kudus siang hari ini. Demi nama Yesus kami menyerahkan apa yang telah kami dengar, firman-Mu, biarlah tertanam kuat dalam kehidupan kami dan berbuah nyata dalam perbuatan perkataan kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, renungan untuk perjamuan kudus kali ini terambil dari Matius 27 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk seluruh sidang jemaat, Matius 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kita mendengar kabar kematian seseorang. Namun jarang kita mendengar orang tersebut mati karena disalib, dan jarang pula kita mendengar sebelum orang tersebut mati, orang tersebut mengalami kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara verbal, lalu orang tersebut meninggal. Pembacaan kita kali ini memperlihatkan hal yang jarang tersebut. Yesus mati karena disalibkan, dan sebelum Yesus mati, ia mengalami kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh seluruh pasukan pada waktu itu. Pakaian Yesus ditanggalkan, lalu dikenakan jubah ungu, jubah seorang raja. Kepala Yesus ditaruh sebuah mahkota, namun mahkota duri. Lalu di tangan Yesus diberikan sebatang buluh, diumpamakan seperti tongkat seorang raja. Lalu seluruh pasukan tersebut berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-olok dia. Bahkan bukan hanya itu yang dilakukan seluruh pasukan terhadap Yesus. Dikatakan mereka meludahinya.
mengambil buluh itu, memukulkannya ke kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita memperlihatkan kerelaan yang luar biasa yang ada dalam diri Yesus. Bacaan yang kita sudah lihat bersama-sama memperlihatkan kerelaan Yesus sengsara demi kita menjadi miliknya. Yesus tidak keberatan mengalami pelecehan, perundungan, sengsara yang demikian hebat demi kita. Oleh sebab itu, saat kita melaksanakan perjamuan kudus, kita diingatkan Yesus rela menderita, rela sengsara, rela menerima berbagai kekerasan tersebut demi kita. Dan kita juga diingatkan, sudah seyogianya sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita, kita juga rela memberikan hidup kita, rela memberikan waktu kita, rela memberikan apa yang kita miliki, termasuk kepintaran dan uang kita. Amin. Buat firman Tuhan. Saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri, menyiapkan roti dan anggur. Kita menaikkan pujian Semuanya Bagimu. Melepaskan Semua kemuliaannya dan dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu selamanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kita mengangkat roti kita di tangan kanan. Demikian bagian Alkitab yang bicara mengenai roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang kita pegang yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di kayu salib, buat tubuh-Mu yang telah Engkau serahkan. Engkau rela menderita, rela sengsara, menerima pelbagai kekerasan, pelecehan, perundungan, semua hanya demi kami, milik-Mu. Sebab itu mampukan kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu dengan memberikan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Sekarang kita mengangkat anggur kita di tangan kanan. Demikian sabda Tuhan yang bicara mengenai anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Anggur yang kita pegang yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan kembali mengulangi lagu "Bagimu Semuanya". Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisa
kasih kepada Pak Yusuf yang telah melakukan pemberitaan firman Tuhan di ibadah pagi ini dan juga akan melakukan pelayanan firman Tuhan sebentar sore. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kaum muda Eklesia yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ibadah sore minggu lalu, saya menceritakan kebutuhan gereja ini untuk memiliki sebuah komputer pendamping agar keceriaan atau ekspresi dari para pelayan mimbar itu dapat terekam dengan baik di TV ruang sebelah dan di layar depan. Seusai saya memberitahu kebutuhan tersebut, ada seorang jemaat mengirim WA kepada saya memberitahu kerinduannya untuk ikut serta dalam pembelian komputer tersebut. Lalu jemaat tersebut tanya, berapa harganya Pak? Saya tidak tahu. Lalu saya bilang, nanti ya Pak, saya tanya kepada tim. Lalu saya tanya kepada tim, kepada Daniel dan Samuel. Keesokan harinya saya mendapat informasi bahwa sebaiknya gereja ini memiliki komputer komponen-komponen yang baik. Itu kira-kira 15.860.000. Lalu saya informasikan harga komputer tersebut kepada orang tersebut. 2 menit kemudian beliau mentransfer melalui e-banking 5 juta rupiah. Dengan demikian gereja ini menerima pemberian dari seorang jemaat yang beribadah di ibadah sore 5 juta rupiah. Lalu minggu lalu saya beritahu ada seorang jemaat memberi 1 juta rupiah juga untuk pembelian komputer. Gereja ingin belajar menepati janji. Kalau dikatakan mau membeli komputer, uang tersebut akan digunakan untuk membeli komputer, bukan untuk keperluan yang lain. Untuk itu kita doakan terus. Jika Tuhan menghendaki, saya akan mengeksekusi keputusan tersebut paling lambat 2 minggu lagi. Ya, paling cepat minggu depan, paling lambat 2 minggu lagi. Dan saya masih memberi kesempatan kepada seluruh sidang jemaat yang tergerak, yang mau ambil bagian dalam pembelian komputer tersebut, silahkan. Ya, saya masih memberi kesempatan. Yang kedua, Selasa ini akan ada pertemuan pelayan Injil GSJA wilayah Bogor, bertempat di Pilar di gerejanya Bu Aryani. Sebab itu saya akan mewakili gereja ini Selasa pukul 10 hingga pukul 12. Demikian informasi yang saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Bila Selama Ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu
serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. kami terus memohon perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, juga perkenanan-Mu bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Sebab itu kami menyerahkan kembali seluruh perjalanan kehidupan bangsa kami untuk selalu berada di bawah arahan, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan-Mu Tuhan. Untuk itu, Engkau mengaruniakan kesehatan kepada para pemimpin kami, pemimpin dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau memberikan kemampuan kepada mereka untuk memimpin dengan baik, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Engkau memberikan rasa takut dalam diri mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka putuskan, berkenan di hadapan-Mu, mendatangkan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia. Kami menyerahkan para pembantu presiden, menyerahkan anggota DPR, MPR yang bergerak di bidang yudikatif. Kami percayakan juga seluruhnya ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pakai membuat bangsa kami menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tuhan, kami memohonkan kestabilan di seluruh area bidang kehidupan. Engkau memberikan kestabilan di bidang politik, keamanan, sosial, budaya. Kami memohonkan juga pemulihan ekonomi untuk bangsa kami. Kami mempercayakan seluruh pergumulan bidang keekonomi bangsa kami untuk mendapatkan pertolongan dari-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga penanganan COVID yang kami yakini hanya melalui pertolongan dan hanya melalui belas kasihan-Mu, bangsa ini dapat mengatasi COVID dengan baik. Engkau pakai tenaga medis yang ada, Engkau memberikan pengetahuan, Engkau juga menolong bangsa dan rakyat kami untuk tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan. Engkau memberikan kekebalan komunal, Engkau memampukan tenaga medis yang berada di garda depan juga untuk memiliki daya tahan tubuh yang demikian hebat, sehingga tidak mudah tertular. Bagi rekan-rekan kami yang terjangkiti virus corona, kami juga percayakan ke dalam tangan-Mu untuk mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga mereka pulih seperti sedia kala. Hamba juga memohon berkat buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pelayanan pada ibadah pagi hari ini. Kau memberkati Pak Yusuf yang telah Engkau pakai menjadi pembicara. Engkau memberkati rekan-rekan yang telah berperan sebagai WL, singer, bermain musik, mengoperasikan LCD maupun sound system. Termasuk anak-anak-Mu yang telah kembali mendengar sabda-Mu dan melaksanakan perjamuan kudus, yang kembali dipersatukan dan dipersekutukan dengan kematian-Mu. Kami percaya Engkau akan memperbaharui kehidupan kami. Hamba mohonkan berkat buat usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap langit
sehingga berkat-Mu dapat tercurah secara luar biasa buat anak-anak-Mu yang menjalankan atau memiliki usaha. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini, agar mereka dapat berkarya, bekerja sebaik mungkin, seproduktif mungkin, dan mereka berada dalam lindungan naungan-Mu, sehingga mereka meskipun bekerja, mereka tetap sehat adanya. Engkau memberkati studi anak-anak-Mu, Engkau memberikan ketekunan, semangat juang belajar yang tinggi. Biarlah cita-cita mereka dapat terrealisasi berkat pertolongan-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan, baik persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, sakit penyakit, atau pergumulan yang lain yang kami tahu, yang kami yakin Engkau tahu, hamba percayakan ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau menolong. Hamba memohon kepadamu, sekiranya Engkau mengizinkan persoalan melanda kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah persoalan tersebut memiliki efek yang positif, mendatangkan kebaikan buat anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mematangkan kepribadian, karakter, termasuk mendewasakan kerohanian anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan ketabahan, Engkau memberikan kekuatan untuk mengatasi dan menjalani persoalan tersebut. Sekarang jemaat, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.